Halo dokter. Selamat siang Bu Dona. Ya, alhamdulillah. Berikut saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Dr. Harimat Hendrawan. Dia lahir 3 April 1970, kemudian bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional sebagai PLT Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis. Kemudian beliau tinggal di Komplek Medland Transyogi, Gandaria 5, Cilengsi, Bogor. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya sebagai Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, dan S3-nya sebagai Dokter Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaannya banyak sekali, memang sudah sebagai peneliti ahli. Kemudian saya tidak bisa bacakan semuanya karena ini sangat panjang ya dokter mohon maaf. Jadi beliau di akhir aja saya bacakan penghargaan beliau sebagai dokter teladan 1 di Kabupaten Wonosobo tahun 1998, kemudian juara 1 lomba karya tulis ilmiah Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Mary MPC di Cilengsi, kemudian wisudawan terbaik pendidikan pasca sarjana FKM UI 2013, kemudian peringkat 1 di Klatim 4 tahun 2014, peringkat 2 di Klat Fungsional tingkat LIPI tahun 2014, kemudian juara 1 peneliti senior dalam rangka HKN ke-54 SK Menkes tahun 2018, kemudian 5 terbaik di Klatim 3 tahun 2018, dan peneliti favorit di Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan tahun 2019. Kemudian penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi di bidang kesehatan dan pelayanan obat tahun 2020, kemudian piagam tanda kehormatan Presiden RI Satya Lencana Karya Satya 20. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum vitae beliau. Untuk materi nanti disampaikan selama 1 jam ya dokter dari sekarang. Kemudian teman-teman apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui link Pigeonhole yang akan ditaruh di kolom chat. Jadi silahkan ditujukan kepada Bapak Dr. Harimat. Kemudian nanti pertanyaan yang akan dibacakan adalah pertanyaan yang mendapatkan vote tertinggi. Jadi silahkan Bapak Ibu peserta apabila sudah ada pertanyaan di vote, nanti itu yang akan dibacakan dan insya Allah akan ada door prize-nya seperti itu. Baik, mengingat waktu tidak berlama-lama, waktu kami berikan kepada Bapak Dr. Harimat Hendrawan selama 1 jam ke depan. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PARI, yang sekaligus juga adalah Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan di Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta Bapak Sekretaris Umum PARI, Bapak Ibu pengurus baik pusat maupun daerah Perhimpunan Radiografer Indonesia, serta yang kami hormati juga, yang saya hormati juga tentunya Bu Tati, Bu Fatimah, serta tidak lupa Bu Dona sendiri selaku moderator, dan Bapak Ibu peserta webinar, baik Bapak Ibu radiografer maupun juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan materi mengenai metodologi penelitian yang saya rasa Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sudah pernah mendapatkannya ketika mengikuti perkuliahan dulu. Namun demikian, saya rasa tidak ada salahnya apabila kemudian kita coba melakukan penyegaran kembali atas ilmu metodologi penelitian tersebut.
karena tentunya kesibukan sehari-hari tidak menutup peluang bahwa waktu yang tersedia bagi kita untuk mendalami penelitian, karena mungkin bukan merupakan bagian langsung dari tupoksi Bapak Ibu sekalian, menjadi agak sedikit tertutup, terabaikan begitu, karena ketutup dengan kehidupan sehari-hari. Itu mungkin agak berbeda sedikit Bu Dona dengan saya, karena saya hidup dari dulu dari riset begitu, dan merupakan aktivis riset kesehatan. Tentunya masalah metodologi penelitian ini adalah satu hal yang secara rutin harus terus saya update begitu. Demikian ada perbedaan sedikit antara Bapak Ibu dengan saya terkait dengan metodologi penelitian ini. Oleh karena itu nanti akan saya sampaikan metodologi penelitian. Barangkali di situ ada beberapa update yang selama ini Bapak Ibu atau adik-adik sekalian belum menerimanya di bangku kuliah. Dan selamat juga buat Bapak Ibu di Pari, sekarang sudah memiliki sekretariat baru, sekretariat ya, kantor sekretariat luar biasa ini, dan juga sudah ada juga Pari Research Grant, dan ini selaku aktivis riset kesehatan, saya berbahagia sekali apabila kemudian Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan Pari Research Grant tadi dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya khasanah ilmu dan juga praktek kedokteran, khususnya dalam hal ini adalah radiologi dan radiografer Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai paparan saya. Mohon izin Bu Dona, apakah pengendali untuk paparan ada di tangan saya atau di tangan panitia? Di dokter sepertinya. Begitu mohon izin dibuka barangkali ya Bu, izin untuk screen-nya. Tim IT mohon dibantu, Mas Agung. Silakan Bu. Oke, baik. Silakan dokter. Ya. Mohon izin Bu Dona, apa sudah terlihat di screen Ibu? Sudah Dok, alhamdulillah sudah terlihat. Baik. Ya, seperti direncanakan semula bahwa materi ini adalah materi mengenai metode penelitian, saya memulainya dengan lebih dulu untuk mengingatkan kembali pada kita semua apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, pengertian penelitian, dan tujuan penelitian. Jadi metodologi penelitian ini saya kutip dari Profesor Siti Herlinda. Disampaikan di situ bahwa merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan penelitian secara cepat, secara tepat dan terpadu melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data. Nah, pada akhirnya ini dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara metodologi adalah cabang ilmu, begitu ya, karena ada ogi-nya, logos, begitu. Dengan demikian kalau kita bicara metode penelitian adalah cara melakukan penelitian secara cepat, secara tepat dan terpadu. Dan ini harus disusun secara ilmiah. Jadi ada tahapan-tahapan atau sekuensial ilmiah yang harus dipenuhi, yang pada akhirnya tentunya akan dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, lalu setelah kita melihat dari metodologi penelitian, kemudian kita kembali kepada penelitian itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan penelitian? Berbagai macam definisi atau arti atau terjemahan dari penelitian. Ada beberapa karakteristik penelitian yang mungkin kita sudah paham bersama. Namun pada intinya adalah bahwa penelitian ini merupakan pencarian informasi dan pengetahuan mengenai topik atau subjek tertentu dan dilakukan secara sistematis dan merupakan juga penelusuran ilmiah yang bisa saja menghasilkan satu temuan, invention, kemudian juga bisa menguji hipotesis, serta mengumpulkan, mengatur, dan mengevaluasi data, serta membuat deduksi dan mencapai kesimpulan. Nah, pada umumnya tujuan penelitian adalah apapun jenis penelitiannya, dia mengetahui kenyataan dan fakta yang sebelumnya tidak diketahui atau belum terungkap. Jadi intinya sebetulnya tujuan umum dari satu penelitian adalah demikian, menemukan kenyataan atau fakta yang tidak diketahui dan belum terungkap.
Nah, di samping tujuan umum tersebut, ada beberapa tujuan khusus penelitian. Misalnya saja memperoleh gambaran karakteristik atau kondisi tertentu, memahami kecenderungan suatu fenomena, menegakkan hubungan, serta menguji hipotesis antar variabel. Nah, berdasarkan hal itu juga Bapak dan Ibu sekalian, jenis penelitian ini, metode penelitian ini bisa deskriptif, bisa analitik. Perbedaan antara deskriptif dan analitik tentunya adalah data dan informasi saat kita lakukan melalui penelitian yang analitik ini kemudian dilakukan analisis lebih lanjut baik dengan metode statistik ataupun metode lainnya. Penelitian juga bisa dibagi atas terapan, applied atau dasar atau fundamental. Ketika kita bicara untuk penelitian dasar, maka tujuan utama atau perhatian utama jatuh pada formulasi teori dan menemukan informasi untuk memperkaya batang tubuh ilmu pengetahuan. Sementara apabila kita masuk pada ilmu penelitian terapan, ini tujuan utamanya untuk menemukan solusi masalah spesifik dan praktis. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara keduanya, antara penelitian-penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian fundamental dengan penelitian-penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian yang sifatnya applied. Di samping itu, dua penelitian bisa dibagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bapak dan Ibu sekalian, ada tipe ketiga sebetulnya dari jenis penelitian ini, yaitu penelitian mengenai mixed method dengan menggunakan mixed method atau gabungan. Nanti pada akhir paparan ini akan saya sampaikan secara umum apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method khususnya. Penelitian juga bisa dibagi atas penelitian yang sifatnya konseptual dan penelitian yang sifatnya empiris. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita masuk pada bagian yang spesifik tentang radiografer dan penelitian. Dari beberapa referensi yang sobat saya baca, nampaknya memang masih minim penelitian-penelitian tentang radiografer yang dilakukan secara global. Jadi saya tidak membicarakan khusus Indonesia, tapi secara global. Ini barangkali kritisi juga dari para ahli, karena tadi masih minimnya penelitian-penelitian terkait radiografer yang dilakukan. Tentunya area atau lingkup kerja radiografer terkait dengan riset atau penelitian ini tidak terlepas dari definisi apa sih sebetulnya radiografer dan kemudian tugas pokoknya itu sebagai apa. Jadi radiografer di dalam literatur di luar negeri secara global juga biasa disebut radiologic technologist, diagnostic radiographers, medical radiation technologist, X-ray technician, therapeutic radiographer, radiation therapist. Yang nampaknya semuanya itu mengacu pada satu definisi. Jadi merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki keahlian dalam pencitraan anatomi manusia untuk diagnosis dan pengobatan. Definisi lain merujuk pada tenaga kesehatan yang bekerja dengan berbagai alat pencitraan untuk mendapatkan pencitraan organ pasien, otot, sendi, dan bagian tubuh lain guna kepentingan medis. Dan dengan demikian kalau kita lihat di sini adalah memang radiografer memiliki kespesifisitasan yang berbeda dengan jenis tenaga kesehatan lain yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ranah ini adalah ranah yang sebetulnya menjadi otoritas dari radiografer untuk juga melakukan riset di dalam hal tersebut. Nah, metode penelitian dalam radiologi sebetulnya juga tidak berbeda dengan metode penelitian secara umum. Nah, metode riset dalam radiologi ini penting untuk menyiapkan desain studi klinis dan eksperimen dalam pencitraan diagnostik. Dan tidak jarang juga studi radiologi membutuhkan kontribusi dari disiplin ilmu yang lain, misalnya epidemiolog, biostatistisi, serta lain-lainnya. Dengan kata lain adalah ketika dalam melakukan satu riset, sebaiknya memang tidak hanya sendiri, tapi kolaborasi dengan studi atau bidang studi yang lain, atau ahli atau pakar di bidang studi yang lain akan sangat berguna untuk bisa mengelevate atau meningkatkan leverage dari kualitas studi yang akan dilakukan. Analisa dalam penelitian radiologi juga tidak berbeda juga dengan penelitian-penelitian dalam bidang yang lain. Di sana membutuhkan juga regresi, pemahaman mengenai regresi linier, ataupun regresi logistik, statistik inferensial di situ, meta-analisis bahkan,
evaluasi ekonomi juga kadang-kadang diperlukan dan juga memerlukan kalkulasi besar sampel. Oleh karena itu, saya pikir Bapak Ibu radiografer memang membutuhkan keahlian di dalam hal tersebut, walaupun kemudian kita bisa saja berbagi, misalnya untuk kalkulasi besar sampel, setidaknya bisa dilakukan oleh biostatistisi yang menjadi kolaborator kita. Berikut ini adalah jenis-jenis dari area pencitraan atau imaging ya, yang bisa menjadi area kita sebetulnya untuk dilakukan riset di situ, baik itu pemanfaatan angiografi, computer tomografi atau CT, radiografi diagnostik, ekokardiografi, fluoroskopi, mamografi, breast radiology, magnetic resonance imaging atau MRI, nuclear medicine, sonografi, dan surgical atau theater radiografi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat dari seperti ini, areanya sangat luas untuk bisa kita memberikan kontribusi. Baik itu kaitan dengan penelitian-penelitian deskriptif, ataupun penelitian yang sifatnya menghasilkan inovasi atau invensi baru. Jadi perbedaan antara inovasi dengan invensi adalah terletak pada kalau inovasi itu adalah menambahkan nilai positif terhadap sesuatu yang sudah ada, barangkali lebih tepat demikian ya. Tapi kalau invensi adalah menemukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu saya rasa dengan 3 prinsip tadi, desain atau studi deskriptif, studi eksperimen, invensi dan inovasi, ini kita bisa masuk ke dalam area yang cukup luas ini, baik dari dalam hal ini dimulai dari angiografi sampai dengan surgical atau theater radiografi. Ya, kembali sekarang untuk melakukan pemetaan terhadap area yang bisa dilakukan oleh radiografer, tentunya kembali lagi pada tugas yang memang disematkan pada para radiografer, sehingga kemudian riset kita akan bisa masuk pada penugasan ini. Misalnya saja, tugas radiografer adalah mengevaluasi kondisi medis dan riwayat pasien untuk menentukan teknik radiologi yang sesuai. Dari sini sebetulnya kita bisa melakukan beberapa analisa untuk melakukan teknik-teknik radiologi yang sesuai terkait dengan kondisi medis dan riwayat pasien, berinteraksi dengan pasien, memberikan dukungan psikologis dan mengatasi kekhawatiran prosedur pencitraan, kemudian menyesuaikan peralatan radiologis untuk memberikan sejumlah radiasi yang akurat bagi pasien, mengoperasionalkan peralatan yang kompleks seperti MRI, CT scan, X-ray, ultrasound, dan sebagainya. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa lainnya tugas-tugas yang saya rasa Bapak dan Ibu sudah jauh lebih paham daripada saya mengenai tugas radiografer ini. Pada intinya adalah ini area yang sebetulnya kita bisa masuk di sini, ranah riset yang bisa kita lakukan. Jadi banyak sebetulnya area tersebut, termasuk juga ketika kita memperhatikan definisi atau karakter dari riset klinis. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan riset klinis, di mana nanti di area ini kita bisa melakukan riset tadi. Riset klinis sebetulnya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan medis lanjut dengan mempelajari manusia, baik melalui interaksi langsung atau melalui pengumpulan dan analisis darah, jaringan, atau sampel lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut juga sebetulnya kita bisa memanfaatkan spesifisitas yang tidak dimiliki oleh radiografer dan radiologi. Dalam hal ini adalah pencitraan tadi, imaging, dan sebagainya untuk masuk ke dalam area riset klinis. Riset klinis ini bisa berupa treatment research, prevention research, diagnostic research, screening research, quality of life research, genetic studies, epidemiological studies, dan juga clinical trial. Jadi ini adalah area dari riset klinis yang barangkali juga kita bisa untuk bermain melakukan riset-riset yang terkait dengan radiologi dan radiografer di dalamnya. Nah, kalau kita juga melihat lebih luas area riset radiologi ini, maka bisa jadi nanti kita bisa melakukan studi-studi terkait dengan abdominal radiology, breast imaging, dalam hal ini adalah pencitraan terkait dengan payudara, chest radiology, jadi artinya juga terkait dengan rongga toraks dan sekitarnya, emergency radiology, interventional radiology,
musculoskeletal radiology, pencitraan molekuler dan terapi kedokteran nuklir barangkali juga bisa bermain di hal tersebut, dan juga pediatrik radiologi. Jadi kalau di luar negeri memang saya perhatikan area risetnya sudah mencakup ini semua untuk radiologi dan radiografer begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan kembali pada pemahaman umum mengenai metode penelitian. Setelah tadi kita singgung sedikit mengenai pemahaman kita bersama mengenai radiografer dan juga area riset terkait dengan radiografer dan radiologi. Jadi kalau kita ingat kembali perkuliahan tentang metodologi penelitian, maka kita akan melihat di situ bahwa proses penelitian itu bisa dimulai dari identifikasi masalah penelitian, kemudian telaah literatur, kemudian penyusunan hipotesa, persiapan rancangan penelitian, menentukan rancangan sampel, pengumpulan data, kemudian dari hasil pengumpulan data kita melakukan analisis data, dari analisis data kemudian juga dilanjutkan dengan menguji hipotesis, membuat generalisasi dan interpretasi, dan terakhir adalah laporan dan presentasi. Ini adalah satu proses penelitian yang saya rasa proses ini adalah proses yang standar, proses yang berlaku secara generik, walaupun mungkin juga ada hal-hal lain yang sifatnya spesifik. Tapi secara umum demikianlah proses penelitian. Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dengan langkah-langkah penelitian? Jadi secara klasik juga langkah-langkah penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan dan membatasi masalah, melakukan studi kepustakaan, rumuskan hipotesis, menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data dan menyajikan data, serta menginterpretasikan temuan dan membuat kesimpulan serta saran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti penyampaian paparan saya ini juga akan mengikuti pola seperti ini. Yang pertama tentunya nanti akan kita mulai dengan mengidentifikasi masalah. Jadi tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan penelitian. Ada kondisi tertentu di mana masalah tersebut menandakan suatu penelitian dapat dilakukan atau dikembangkan. Yang pertama adalah tentunya kita menemukan lebih dulu kesenjangan atau gap dari kondisi yang seharusnya dengan kenyataan sekarang yang kita hadapi. Dan kemudian dari kesenjangan itu dapat dikembangkan satu pertanyaan, mengapa kesenjangan itu terjadi? Nah, pertanyaan itu tentunya mestinya memungkinkan untuk dijawab, dan jawabannya bisa lebih dari satu kemungkinan. Kalau seandainya misalnya kita ingin mengetahui berapa luasnya alam semesta, misalnya seperti itu, tentunya ini tidak mungkin untuk dijawab, dan ini bukan merupakan pertanyaan penelitian karena saat ini kemampuan kita memang tidak bisa untuk menelusuri hal tersebut misalnya. Oleh karena itu masalah juga ada masalah yang baik, Bapak dan Ibu sekalian, bukan artinya kita membuat masalah dan masalah itu baik sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa mengkategorikan sebagai suatu masalah itu adalah baik dalam hal dia memang memerlukan penelitian untuk bisa menjawab masalah tersebut. Jadi satu masalah ini semestinya adalah esensial, artinya esensial memang penting untuk diselesaikan, kemudian urgent juga ada unsur kesegeraan dan juga bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian tentunya masih ingat ketika kita menghadapi status pandemi COVID-19 ini, maka awal-awal kita bahkan tidak bisa secara optimal melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena COVID atau tidak. Dikarenakan laboratorium pemeriksa COVID-19 kita memang belum siap waktu itu untuk bisa menghandle seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian isu tersebut bisa diatasi sehingga kemudian kita beralih pada isu baru. Isu barunya adalah bagaimana kita bisa memberikan terapi yang baik pada pasien COVID-19 dan kemudian juga bagaimana bisa mencegahnya. Maka muncullah kemudian obat-obatan yang kita lakukan uji klinis serta vaksin, perkembangan vaksin. Seperti kita ketahui bahwa sejak awal tahun 2021 kita memasuki era pemberian vaksin untuk pencegahan. Nah, sekarang kita memasuki lagi isu baru, apakah kita masih harus melakukan
pemberian vaksin dosis keempat atau tidak? Bagaimana efektivitas dari pemberian dosis vaksin 1, 2, 3? Itu yang harus diuji ulang untuk kemudian kita melihat berdasarkan perkembangan terakhir, apakah kemudian memang kita masih membutuhkan vaksinasi yang keempat. Misalnya demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melihat bahwa isu itu terus berkembang, sehingga ketika kita kembali misalnya kita akan mempermasalahkan masalah-masalah yang sudah lampau, tentunya ini menjadi satu hal yang tidak lagi bermanfaat karena sudah lewat. Masa itu sudah lewat. Oleh karena itu ada masalah time, di sini ada masalah waktu yang mesti kita perhatikan ketika kita menyusun satu rumusan masalah atau masalah penelitian tadi. Masalah yang baik tentunya tadi haruslah kontributif, artinya memang memiliki hal atau pengaruh yang positif apabila kemudian bisa kita pecahkan. Orisinal artinya juga dia sesuatu yang bisa dikatakan baru begitu, dan juga memiliki visibilitas yang tinggi, artinya memang mampu untuk kita laksanakan nanti pemecahannya. Sumber dari permasalahan dalam penelitian ini bisa berdasarkan pengalaman pribadi ketika kita menyaksikan kondisi apa yang kita rasakan begitu, terkait juga dengan profesi Bapak Ibu sekalian juga demikian. Apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan dari profesi misalnya. Kemudian juga bisa merupakan studi lebih lanjut dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti lainnya, namun belum tuntas. Jadi di tempat kami ini sebetulnya ada juga penelitian ketika kita melihat antibodi yang timbul akibat dari terpapar oleh COVID-19. Namun kita baru sampai pada bulan ketiga untuk mengukur antibodi tersebut. Nah, dikarenakan memang kemudian terjadi transisi atau perpindahan dari Badan Litbangkes menjadi BKPK, kemudian peneliti-peneliti juga sebagian beralih ke Badan Riset Inovasi Nasional, maka belum bisa dilanjutkan untuk pengumpulan antibodi bulan ke-6 dan bulan ke-11 setelah pemberian. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh peneliti lain untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Bagaimana hasil antibodi setelah 6 bulan diberikan vaksinasi dan kemudian setelah 12 bulan. Ini kemungkinan akan bisa berkontribusi terhadap cut-off dari antibodi yang berapakah yang bisa menimbulkan proteksi terhadap infeksi ataupun keparahan dari COVID-19. Nah, ini merupakan lanjutan atau perluasan penelitian-peneliti. Mudah-mudahan nanti ini bisa dilaksanakan lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan ataupun oleh tim lain selain tim saya khususnya yang sudah menyelesaikan sampai dengan bulan ketiga. Nah, sumber permasalahan juga berasal juga dari sumber kepustakaan, juga berasal dari forum pertemuan ilmiah dan diskusi yang saat itu bisa saja menghasilkan satu masalah mengenai hal tertentu yang nampaknya harus ditelusuri lebih lanjut melalui satu riset. Bisa juga melalui observasi atau pengalaman langsung yang didapat dalam praktek, ini mungkin bisa sama saja dengan pengalaman pribadi tadi, dan juga merupakan follow up dari teori yang sudah ada gitu. Sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Bapak dan Ibu ketika kita membuat karya tulis, tentunya Bapak dan Ibu masih ingat bahwa setelah latar belakang, kita masuk pada rumusan masalah. Nah, intinya ketika kita pada latar belakang, kita menceritakan masalah itu sendiri. Ya, bisa saja menggunakan konsep piramida terbalik atau konsep piramida tegak begitu, yang pada intinya adalah di situ menceritakan permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk rumusan masalah ini adalah suatu pernyataan atau sebagian lagi peneliti lain menyebutnya sebagai pertanyaan, begitu ya, yang disarikan dari identifikasi masalah, namun sudah ada beberapa tambahan atau narasi tertentu. Saya kalau pengalaman saya pribadi, kalau melakukan satu riset, maka saya memulainya justru bukan dari judul. Saya memulainya dari rumusan masalah. Baru kemudian nanti akan mencari judul yang kira-kira konsisten atau selaras dengan rumusan masalah tersebut. Jadi sebetulnya jangan lebih dulu judul kalau menurut saya, tapi lebih dulu rumusan masalahnya, baru kemudian kita kembangkan judul. Gitu. Sehingga dengan demikian kita memiliki kebebasan atau fleksibilitas untuk lebih dulu memiliki asumsi atau pemikiran mengenai apa yang kita akan lakukan di dalam riset ini, baru kemudian diterapkan dalam bentuk judul tadi.
Rumusan masalah ini merupakan pedoman, penentu arah, atau fokus dari satu penelitian. Dengan adanya rumusan masalah ini, kita mengetahui secara pasti apa masalah penelitian dihadapi, dan bahkan kita bisa untuk memprediksikan desain penelitian apa yang akan kita lakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Oleh karena itu, menurut saya sangat penting untuk kita memahami lebih dulu rumusan masalah yang akan kita yang menjadi concern kita, yang menjadi pertimbangan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa macam dari rumusan masalah tadi dapat berupa deskriptif yang menceritakan mengenai secara deskriptif masalah yang terjadi, kemudian juga bisa saja komparatif apabila dibandingkan dengan masalah yang lain, dan juga bisa asosiatif. Apakah dia berhubungan secara simetris, kausal, atau interaktif antara permasalahan yang satu dan juga dengan yang lainnya. Nah, rumusan masalah ini merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Dengan demikian, dia merupakan langkah awal sebetulnya untuk mengembangkan kerangka konseptualisasi dan operasionalisasi serta desain penelitian. Jadi sedemikian pentingnya rumusan masalah tersebut. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat di dalam reference itu mungkin saja bukan berupa kalimat pernyataan, tapi kalimat pertanyaan. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah masalah mazhab saja. Bagi saya tidak terlalu penting hal tersebut. Yang penting adalah kita bisa memahami, kemudian bisa menangkap esensi dari permasalahan yang menjadi concern kita di dalam melakukan riset tersebut. Lalu bagaimana kita bisa memformulasikan pertanyaan penelitian dengan baik? Oke. Di dalam literatur kita akan menemukan teknik untuk melakukan formulasi pertanyaan penelitian. Ini dengan menggunakan konsep PICO, ya. PICO, orang bilang menyebutnya PICO, PICO, PICOT, begitu ya. Tergantung nanti kalau seandainya Bapak Ibu sekalian melihat di dalam referensi, maka ada yang menyebutkan PICO, ada yang menyebutkan PICOT, begitu, seperti itu. Nah, ini merupakan singkatan dari P-nya adalah patient or population or problem. Jadi bisa berarti adalah pasiennya apa kalau di dalam klinis, bisa jadi juga populasi riset kita, dan juga bisa jadi adalah problem atau masalah yang kita hadapi. Lalu I-nya adalah intervention. Intervention ini ya tentunya sesuai dengan namanya, ini merupakan intervensi atau variabel yang menjadi perhatian kita. Misalnya kalau kita bicara pajanan penyakit, bisa saja di situ pajanan penyakit, perilaku beresiko, cara pemberian, siapa yang memberikan intervensi, intensitas intervensinya seperti apa, baik ditinjau dari dosis, frekuensi, dan durasi. Kemudian yang C, ini adalah comparison atau kontrol, merupakan perbandingan mana yang akan digunakan. Misalnya bisa saja dia standar emas atau golden standard, placebo atau kontrol positif, atau tidak ada perlakuan. O, singkatan dari outcome. Outcome ini bisa yang sifatnya intermediate atau juga bisa yang sifatnya endpoint. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita membicarakan outcome, itu bisa saja terdiri dari outcome yang sifatnya immediate atau segera muncul, outcome yang sifatnya intermediate, artinya ada periode waktu tertentu supaya outcome itu bisa muncul, atau outcome jangka menengah, ini kita sebut dengan intermediate. Kemudian ada juga ultimate outcome atau yang kita sebut endpoint outcome, atau juga kalau di dalam ilmu manajemen kita akan menyebutnya sebagai goal. Jadi ujungnya atau impact, endpoint itu maksud saya sebagai impact, outcome yang sifatnya ultimate goal atau impact itu ada pada ujung sekali, dan ini biasanya sudah dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, di sini kita bisa artikan bahwa ini kondisi klinis pasien, kemudian hasil dari riset tadi nanti akan berujung dalam hal outcome. Nanti akan saya berikan contoh pertanyaan penelitian yang menggunakan konsep PICO ini, dan ada juga orang yang menambahkan T, jadi PICOT di situ ditambahkan kata T atau time period. Misalnya ada pembatasan untuk periode 6 bulan atau dalam 3 tahun dan seterusnya. Jadi pertanyaan penelitian yang baik memang harus bisa memenuhi misalnya
bisa disusun dengan menggunakan konsep PICO ini. Misalnya saja, ini adalah contoh pertama, penggunaan PICO dalam formulasi pertanyaan penelitian. Kita memiliki pasien dengan riwayat bekuan darah dan ketika datang ke tempat praktek dengan gejala ketidaknyamanan dan kekakuan pada betis, maka yang difikirkan oleh kita adalah kemungkinan terjadinya deep vein thrombosis atau DVT. Dan kita juga mengingat keterbatasan dari ultrasound duplex serta memikirkan bagaimana pemeriksaan di dimer dapat membantu menetapkan DVT ini secara akurat atau deep vein thrombosis ini secara akurat. Maka populasi kita adalah orang dewasa, intervensinya adalah pemeriksaan di dimer, C-nya adalah komparatornya atau kontrolnya adalah standar kita adalah pemeriksaan ultrasound, O-nya apakah kemudian lebih akurat, mana yang lebih akurat dalam diagnosis DVT sebagai outcome. Maka pertanyaan penelitian kita yang mungkin muncul nanti di dalam riset kita adalah apakah pemeriksaan di dimer lebih akurat dalam mendiagnosis deep vein thrombosis dibandingkan dengan ultrasound. Ini contoh pertama Bapak dan Ibu sekalian dalam aplikasi PICO tadi. Contoh lain misalnya adalah penggunaan radiologi, P-nya adalah penggunaan radiologi konvensional di kalangan praktisi kesehatan, yang mana berdasarkan beberapa jurnal disebutkan kualitas dari hasil gambaran radiologi digital itu lebih baik daripada radiologi konvensional. Dan perbandingan kualitas dari hasil gambar akhir diagnostik radiografi panorama gigi antara sistem konvensional dan digital ini yang akan kita telusuri. Jadi populasinya nanti di sini apakah kemudian nanti kita punya sampelnya di situ berapa orang dan sebagainya. Sebagai intervensi adalah radiologi digital, kemudian sebagai kontrol ada radiologi konvensional dan outputnya atau outcome-nya di situ hasil gambar yang dihasilkan oleh sistem panorama digital. Sehingga formula pertanyaan penelitian bisa saja nanti bunyinya, apakah kualitas hasil akhir gambaran radiografi pada sistem panorama digital lebih baik dibandingkan dengan sistem panorama konvensional. Misalnya demikian Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini adalah contoh dari penggunaan PICOT. Jadi ada PICOT-nya, ada T-nya, time frame-nya. Jadi yang terpenting ketika membicarakan population adalah apa sih sebetulnya target populasinya, apakah target populasinya sempit atau luas, sebaiknya memang lebih bagus akan sempit ya. Dan kemudian apa kriteria eligibilitas untuk populasi tadi. Lalu dari intervensi kita akan melihat juga di situ apa sih sebetulnya intervensinya. Kemudian apa potensi side effect atau efek samping dari intervensi tersebut. Komparatornya apakah ada kontrol intervensi yang kita pilih. Nah, kemudian di sini juga harus ada pertimbangan terkait dengan apakah kita menggunakan placebo untuk kasus-kasus tertentu ini tidak melanggar etik. Misalnya untuk pasien-pasien kita menguji obat diabetes mellitus kasarnya demikian antara pada pasien dengan DM. Ada yang diberikan obat tertentu, kemudian diberikan placebo, tidak diberikan obat tertentu. Apakah etis tidak memberikan obat tertentu atau placebo pada pasien-pasien diabetes yang sudah jelas-jelas diabetes mellitus? Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga. Outcome, bicara outcome tadi sudah saya sampaikan bahwa apa sih sebetulnya outcome yang kita akan telusuri dari riset ini. Dan ini akan menentukan juga kemudian dependent variable dan dependent dan independent variabelnya. Apakah berskala numerik, kategorik, atau ordinal, misalnya demikian. Nah, kemudian juga time frame. Apakah kemudian nanti kita akan mendesainnya berdasarkan pengamatan yang sifatnya longitudinal atau prospektif atau retrospektif, tergantung direction of the study-nya. Nah, ini dalam hal PICOT. Kemudian ada juga karakteristik pertanyaan penelitian yang baik. Bapak dan Ibu bisa menggunakan konsep FINER. Ya, saya berharap mungkin nanti kemudian kita sudah terbiasa juga untuk menggunakan PICOT dan FINER dalam karya tulis ilmiah kita. FINER ini yang pertama visible. Jadi kita akan bisa melihat satu pertanyaan penelitian baik itu semestinya dia visible untuk nanti bisa diimplementasikan. Ya, tersedia sumber daya manusia maupun sumber daya teknis untuk bisa melakukan riset tersebut. Interesting, jadi tentunya akan I-nya ada interesting. Kita harapkan bahwa
Kemudian pertanyaan penelitian itu menarik tentunya, dan narrow in scope artinya lingkupnya sempit atau tajam, terfokus. Banyak kesalahan utama peneliti-peneliti kita adalah membuat scope atau lingkup studinya terlalu luas, sehingga kemudian ini akan mempersulit kita nanti di lapangan untuk menganalisisnya. Yang berikutnya adalah novel, adalah satu kebaruan. Lalu kebaruan ini tentunya tadi sudah saya sampaikan, bisa sifatnya inovasi, menambahkan nilai tambah, begitu, atau sifatnya invensi, sesuatu yang baru. Kemudian etis untuk dilakukan, lalu juga relevan. Jadi masih ada relevansinya dengan kebutuhan yang ada pada saat ini dan saat yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah konsep untuk satu pertanyaan penelitian yang baik. Bapak dan Ibu bisa mengembangkan dari PICOT tadi, dan juga bisa menilainya dari konsep FINER ini. Visible, interesting, narrow in scope, novel, etis, dan kemudian relevan. Mudah-mudahan nanti kita kemudian ke depan di dalam karya tulis kita sudah mempertimbangkan hal tersebut. Baik, kemudian saya masuk pada pemahaman mengenai data dan informasi. Jadi apa sih sebetulnya perbedaan antara data dan informasi? Sederhana saja, informasi adalah data yang sudah diolah. Sebaliknya data adalah fakta yang belum diolah, dalam pakai tanda kutip ya, belum memiliki satu makna tertentu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh sederhana dari data, informasi, dan pengetahuan agar mungkin kita bisa membuka pemahaman lebih detail lagi mengenai perbedaan antara ketiganya. Misalnya saja harga minyak mentah sekarang $80 per barel. Ini baru satu data. Harga minyak mentah $80 per barel. Dan ini akan berubah menjadi informasi ketika kita tahu misalnya dalam seminggu yang lalu harganya $70. Informasi yang ada ini kemudian data yang ada, maksud saya data yang ada, kemudian diinterpretasikan. Itu adalah informasi. Ternyata harga minyak mentah naik dari $70 menjadi $80 per barel. Ini adalah informasi. Kemudian ketika masuk pada pengetahuan, sudah ada judgment atau penilaian terhadap kondisi tersebut. Jadi kombinasi dari informasi, pengalaman, dan pemahaman seseorang. Ini yang disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Jadi ketika harga minyak naik jadi $80, dan kita memiliki pengalaman, kalau kenaikan itu sebanyak $10, maka harga bensin itu naik jadi $500. Ini adalah knowledge, pengetahuan. Jadi sudah ada informasi, kombinasi dari informasi, pengalaman, dan pemahaman seseorang. Ada contoh data, ini saya sampaikan juga, misalnya Medline, Cipenjo, Gandaria, dan sebagainya. Itu baru data, kemudian kita rangkaikan dalam satu informasi sehingga merujuk pada nama seseorang dengan alamatnya dan juga teleponnya. Barangkali demikian ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah contoh dari perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Baik, saya masuk pada pemahaman mengenai data kuantitatif dan data kualitatif. Ada perbedaan antara keduanya tentunya. Data kuantitatif ini merupakan data yang merupakan hasil ukur atau hasil hitung. Di dalam data kuantitatif, ini ada yang disebut data kontinu dan data diskret, Bapak dan Ibu sekalian. Data kontinu merupakan data yang dihasilkan dari hasil ukuran, hasil pengukuran. Sementara data diskret adalah merupakan data yang berasal dari perhitungan. Maksudnya begini, ketika membicara data diskret atau data hasil perhitungan, misalnya kita menghitung jumlah mahasiswa yang ada di dalam kelas, misalnya ada 30. Bisa jadi kelas A 30, kelas B 15, kelas C 20. Jadi sifatnya angkanya adalah hasil dari perhitungan, bukan dari hasil pengukuran. Sementara hasil pengukuran atau data kontinu ini adalah hasil yang diperoleh dari pengukuran kita terhadap sesuatu. Misalnya tadi tinggi badan seseorang 173,5 misalnya, atau berat badan seseorang 70,3 misalnya demikian. Biasanya memang ada angka koma begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa data kontinu juga tidak berupa angka koma, misalnya 70 kilogram misalnya demikian, atau 170 cm misalnya. Tapi pada intinya data kontinu ini merupakan
deret hitung ya, maksud saya merupakan angka yang memang berdasarkan hasil dari perhitungan kita, itu adalah data kontinu. Sementara data diskret adalah data yang berasal dari hasil perhitungan, bukan hasil pengukuran. Walaupun demikian, keduanya bisa dikategorikan sebagai data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif agak berbeda. Data kualitatif ini berhubungan dengan deskripsi yang biasanya tidak dapat diukur dengan mudah, namun juga dapat diamati secara subjektif. Misalnya adalah bau, rasa, tekstur, warna. Jadi ini merupakan data yang dapat diamati secara subjektif, bukan data dalam bentuk angka. Dalam beberapa kasus data kualitatif ini bisa kita buatkan skalanya. Misalnya warna hijau adalah 1, 2, kuning, coklat, dan sebagainya. Namun pada prinsipnya data kualitatif ini mencerminkan data yang bisa ditelusuri secara subjektif. Contoh lain adalah gender. Misalnya laki perempuan, ras, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, dan sebagainya. Agama bisa Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan sebagainya. Olahraga juga demikian. Data ini sebetulnya tadi saya sampaikan bisa dikategorikan sebetulnya dapat bisa berupa nominal atau ordinal ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikian. Oke, saya lanjut lagi. Secara sederhana saya coba membuatkan seperti inilah kira-kira klasifikasi atau gambaran mengenai jenis data ya. Pemahaman ini sangat penting Bapak dan Ibu karena ini nanti akan mempengaruhi teknik analisis yang akan kita lakukan. Nanti untuk teknik analisis akan disampaikan lebih jauh oleh Pak Mugi nanti, tapi tentunya nanti akan mendasarkan pada pemahaman kita mengenai skala ukurnya, karena beberapa analisa tentunya nanti akan tergantung pada skala ukur yang akan dilakukan, kesesuaian dengan skala ukur yang akan dilakukan. Jadi kelompok data tadi bisa dibagi menjadi data kategorik dan data numerik. Data kategorik ini data yang merupakan hasil pengklasifikasian atau penggolongan satu data, bisa dari jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Nah, data kategorik ada data numerik. Selain data kategorik, ada data numerik. Kalau data kategorik tadi berdasarkan data hasil pengklasifikasian, maka data numerik ini merupakan data hasil perhitungan dan pengukuran, dan dia berbentuk angka-angka biasanya. Data numerik terbagi lagi, tadi sudah saya sampaikan di depan, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang merupakan hasil dari perhitungan, data kontinu merupakan data hasil pengukuran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk data kategorik ini masuk ke dalam skala ukur nominal dan ordinal. Jadi skala ukur dibagi atas 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah data yang sifatnya kategorik, dia berupa tidak ada tingkatan di situ. Misalnya saja laki dan perempuan, atau dalam hal ini agama Islam, Kristen, dan sebagainya. Tidak ada tingkatan. Mana yang memiliki jarak tidak ada, atau mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, di situ tidak ada. Termasuk juga jenis pekerjaan. Misalnya petani atau buruh tani, nelayan, dan sebagainya. Itu tidak ada jarak atau mana yang secara logika, nalar begitu ya, ditempatkan sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Atau ada urutan tingkatan. Ini berbeda dengan ordinal. Ordinal juga sebetulnya data yang sifatnya kategorik, namun di situ ada tingkatan. Misalnya saja, misalnya tadi antara penata muda, pembina, kemudian juga dengan penata tingkat 1, pembina tingkat 1, itu ada gradasinya, sehingga itu kita bisa masukkan ke dalam data ordinal. Atau pangkat dalam kemiliteran, misalnya saja letnan, kapten, kolonel, dan jenderal. Nah, ini masuk ke dalam data kategorik yang sifatnya ordinal karena ada tingkatan. Lalu data numerik terbagi atas 2, ada interval dan ada rasio. Tentunya ketika membicarakan interval adalah dia tidak memiliki nol absolut, sehingga kita tidak bisa membuat perbandingan. Misalnya saja, perbandingan maksudnya adalah berapa kali lipat. Ya, misalnya adalah ketika membicarakan suhu misalnya, atau membicarakan, ya suhu lebih tepat, ketika kita bilang suhu 60 derajat Celcius, apakah itu berarti suhu tersebut dua kali lebih panas daripada 30 derajat Celcius? Belum tentu seperti itu. Namun ketika kita bicarakan rasio, ini memiliki nol absolut,
Artinya kita bisa membandingkan tersebut, di mana kalau kita bicara misalnya berat satu benda, yang kita katakan 8 kilo misalnya, dia adalah 2 kali lebih berat dari 4 kilogram. Nah, ini masuk ke dalam rasio. Oleh karena itu, skala ukur ini nanti akan sangat penting ketika kita menentukan jenis penelitian yang akan, jenis analisa yang akan kita lakukan. Misalnya, ketika kita masuk ke dalam uji chi kuadrat, maka yang kita uji adalah variabel yang sifatnya kategorik dan kategori. Misalnya kita akan masuk pada uji korelasi, maka kita akan menguji variabel yang sifatnya numerik dan numerik. Uji T, kita akan menguji antara data yang sifatnya kategorik dan numerik. ANOVA juga kategorik dan numerik, perbedaannya adalah kategoriknya lebih dari dua kelompok. Sementara kalau uji T tentunya kita paham, kita menguji antara dua kelompok. Ini juga misinterpretasi data, saya sampaikan sekilas saja. Ini sebetulnya kalau kita lihat mungkin ada hubungan antara pada grafik yang di atas, antara satu item di situ adalah Nicolas Cage dengan kasus kejadian tenggelamnya seseorang di kolam renang. Sepintas ada hubungan, tapi sebetulnya secara substansial tidak berhubungan. Ini yang bisa terjadi hubungan tersebut karena kebetulan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, walaupun secara statistik dia berhubungan signifikan, tapi tentunya kita harus memperhatikan secara substansinya bagaimana begitu. Kalau ini kan berarti setiap Nicolas Cage membintangi sekian banyak film, maka makin meningkat juga angka tenggelam seseorang di kolam renang. Kan nggak ada hubungan sebetulnya. Tapi secara statistik nampaknya kelihatan ada satu hubungan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kita harus juga berhati-hati untuk menginterpretasikan apakah betul satu hal itu yang secara statistik signifikan, tapi secara substantif belum tentu. Kemudian grafik yang di bawah tentunya Bapak Ibu bisa memahami ketika kita melihat bahwa yang kanan ini kok lihatannya lebih banyak ya perbedaannya, padahal angkanya sebetulnya sama saja. Ini tergantung pada skala ukur, skala yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan skala 0 sampai 100, ini kemudian akan terlihat sebetulnya perbedaan itu tipis, tapi kemudian kita bisa saja membuatnya menjadi kelihatan lebar apabila kemudian kita mulai bukan lagi dari 0, tapi dari 52, dan kemudian kita tutup di angka 56,5 dengan jarak satuan hitungnya adalah 0,5, tidak seperti yang sebelah kiri, di situ ada jarak antaranya adalah 10. Dengan demikian seperti yang terlihat terjadi perbedaan besar, padahal sebetulnya perbedaannya hanya tipis-tipis saja. Ini kadang-kadang dimanipulasi oleh orang untuk mendapatkan justifikasi atas hal-hal yang ingin dia peroleh begitu ya dari pembacanya. Saya masuk pada kerangka teori, Bapak dan Ibu sekalian. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kerangka teori? Kerangka teori merupakan hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris, dan ada teori asal atau grand teorinya yang melandasinya sebetulnya. Dan kerangka teori ini penjelasan dari teori-teori sebelumnya dan bagaimana mengaplikasikannya pada penelitian. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga banyak sekali, kebetulan karena saya diberi kepercayaan oleh Pak Di juga untuk menjadi reviewer dari beberapa politeknik kesehatan. Teman-teman nampaknya memang banyak melupakan keberadaan kerangka teori ini. Padahal sebetulnya kerangka teori ini merupakan dasar ya bagi pembaca khususnya seperti saya untuk menilai apakah memang riset ini kuat secara teoritis, dan juga kemudian juga sebetulnya bisa menjadi dasar bagi penelitinya sendiri. Dengan panduan teori ini akan memberikan dasar bagi pengembangan hipotesis, pemilihan metode penelitian dan sebagainya. Ini missing banyak sekali saya temukan sehingga kemudian tidak ada kerangka teori dalam penelitian tersebut. Mungkin kita sudah harus membiasakan bahwa penelitian kita sebaiknya dikembangkan atas landasan teori yang kuat, demikian supaya tidak mudah goyah dan kita juga memiliki arah yang lebih baik dalam dalam memilih metode penelitian dan juga dalam menginterpretasikan hasilnya.
Oke, saya mungkin tidak akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam menulis kerangka teori yang baik. Tentunya ini bisa kita pelajari sendiri ya, Bapak dan Ibu. Namun ada beberapa catatan penting di sini, bahwa yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi konsep kunci dari rumusan masalah, kemudian mencatat teori-teori yang ada dengan melakukan kajian literatur, kemudian memilih teori yang sesuai, dan menguji teori yang mana yang sesuai dengan penelitian. Jadi dalam hal kerangka teori ini, tidak seluruh teori yang muncul di dalam kerangka teori yang kemudian kita adopt di dalam penelitian kita. Kita bisa memberikan catatan khusus bahwa ada part atau bagian inilah yang akan ditelusuri lebih lanjut di dalam penelitian kita, sementara yang lain tidak kita teruskan, kita tidak teliti, tapi tentunya kita harus memberikan justifikasi kenapa kita memilih bagian tertentu tadi untuk ditelusuri di dalam penelitian kita, dan kenapa tidak memilih bagian-bagian yang lain. Justifikasi ini harusnya cukup kuat untuk bisa melegitimasi kita untuk memilih hal tersebut. Hipotesis, tentunya kita juga sudah pernah memahami bahwa hipotesis ini adalah satu pernyataan sementara yang akan kita uji di dalam penelitian kita, apakah memang kemudian menjadi satu kebenaran dari hasil riset kita, atau kemudian bisa saja gagal tolak, gitu ya, bisa saja gagal tolak atau ditolak oleh hasil uji kita, misalnya demikian. Hipotesis ini bisa ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Kemudian juga sebagai contoh di sini, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Jadi ini adalah satu hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara dua kelompok. Kalau hipotesis alternatif sudah menunjukkan ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, untuk mendasari kita menerima kita menolak hipotesis atau gagal tolak hipotesis, biasanya kita menggunakan level of significance dengan nilai alfa. Umumnya kalau di dunia kedokteran dan kesehatan kita pakai angka 1%, 5%, dan 10%. Walaupun untuk dunia medis kita biasa menggunakan 1%, kemudian untuk dunia kesehatan masyarakat biasanya kita gunakan acuan level of significance-nya adalah 5%. Jadi hipotesis ini merupakan satu pernyataan sementara atau dugaan jawaban yang paling memungkinkan, walaupun harus dibuktikan dengan penelitian. Oke? Dan ini juga seringkali kita salah ketika masuk pada definisi operasional, di mana banyak sekali penelitian-penelitian kita juga tidak menggambarkan definisi operasional ini dengan baik. Definisi operasional ini merupakan satu definisi berdasarkan karakteristik mengenai hal yang dapat diobservasi sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab penelitian. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh dari satu definisi operasional yang cukup lengkap tentunya, di mana di situ ada variabel yang diteliti, ada definisinya, ada cara ukurnya, bagaimana alat ukurnya, skala ukurnya apa, kemudian hasil ukurnya bagaimana. Nah, ini yang sebetulnya yang kita maksudkan dalam definisi operasional adalah yang seperti ini. Jadi artinya lengkap, sehingga dari sini kita bisa melihat kemungkinan dari analisis yang akan dilakukan seperti apa, dan juga ini akan memandu kita untuk menentukan, menghindarkan bias atau kesalahan ketika kita mentranslasikan umur misalnya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan umur di dalam penelitian ini? Apa yang dimaksud dengan pendidikan di dalam penelitian ini? Suku bangsa, kemampuan kognitif, dan sebagainya. Dari sini kita tahu secara pasti apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dan kemudian juga bagaimana cara menganalisisnya. Nah, kerangka konsep sebetulnya adalah merupakan kerangka atau bagian yang akan kita teliti sebetulnya, yang dikembangkan lebih lanjut. Ini ada perbedaan dengan kerangka teori. Kalau kerangka teori itu berisikan semua teori-teori yang sudah ada. Kalau kerangka konsep ini hanya mengambil sebagian saja yang akan kita teliti. Bisa menggunakan alur dependent variable, independent variable, atau skema input, proses, output, atau juga menggunakan konsep map. Silakan saja, ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita. Kalau variabel kita banyak, maka kita menggunakan konsep map. Kalau variabel kita hanya menghubungkan dependent variable dan independent variable, maka kita menggunakan pola atau skema yang di atas tadi. Analisa data nanti akan dijelaskan oleh Pak
Pak Wahid pada sesi berikutnya, tapi nanti kita akan bicara mengenai univariat, bivariat, dan multivariat. Juga ada perbedaan mendasar antara hubungan dan pengaruh. Jadi kalau dalam penelitian ada yang sifatnya hubungan dan ada yang sifatnya pengaruh. Saya nanti mungkin lihat kemungkinan akan dibicarakan secara spesifik oleh Pak Mugi. Bapak dan Ibu sekalian, ini ya 5 menit lagi waktunya. Baik. Ya. Ya, saya kebut ya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini memang 1 semester ya, Bu ya. Kita coba untuk jadi 1 jam. Gitu. Mohon izin. Nah, untuk menentukan bahwa sesuatu itu bisa mencerminkan sebab dan akibat, biasanya kita menggunakan teori kausalitas dari Bradford Hill, bahwa sesuatu bisa dikatakan sebagai penyebab dari adanya satu akibat, ini harus memenuhi kriteria-kriteria seperti ini, kekuatan asosiasi, konsistensi, spesifitas, sampai dengan analogi. Yang paling sering kita gunakan adalah temporal relationship ini, jadi artinya sesuatu penyebab itu seharusnya kejadiannya mendahului dari akibat. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang sifatnya cross-seksional misalnya, atau case study dan sebagainya, ini sulit untuk memenuhi kriteria temporal relationship ini, karena tidak bisa ditelusuri lebih jelas mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin nanti ini saya share saja pada Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa ukuran resiko yang bisa kita gunakan, baik itu odds ratio, risk ratio, dan sebagainya. Silahkan nanti untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian juga Bapak dan Ibu nanti akan bisa melihat juga, saya nanti akan masuk pada uji kuesioner. Nah, ini validitas, ini penting sekali Bapak dan Ibu, ini juga sering dilupakan oleh teman-teman kita gitu ya ketika menyusun satu penelitian. Jadi khususnya untuk menggunakan kuesioner yang baru di-develop, itu tidak melalui dulu uji kuesioner tadi. Padahal seharusnya kuesioner tersebut apabila akan digunakan tentunya harus melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas kita menggunakan korelasi person product moment, sementara reliabilitas kita menggunakan uji Cronbach-Achvar dengan cut off 0,6 misalnya demikian. Studi epidemiologi terdiri dari 2, saya bahas. Yang pertama studi deskriptif dan yang kedua studi analitik. Studi deskriptif meliputi laporan kasus, seri kasus, studi ekologi dan cross-seksional, sementara studi analitik meliputi kasus kontrol, kohort, eksperimen, dan sebagainya. Oke, nanti untuk studi-studi epidemiologi deskriptif, ini bisa Bapak dan Ibu mungkin baca saja dari materi yang akan saya sampaikan untuk mengingatkan apa itu studi ekologi, kemudian correlational study, cross-sectional study, dan sebagainya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dan ini merupakan hal yang penting sekali untuk bisa saya sampaikan adalah mengenai direksionalitas dari satu studi. Jadi satu studi itu bisa memiliki direksionalitas ke belakang, atau kita sebut retrospektif, dan bisa memiliki direksionalitas ke depan, atau kita sebut prospektif. Sebagai satu contoh adalah kohort, studi kasus kontrol. Studi kasus kontrol adalah bermula dari kasusnya, kemudian kita carikan kontrolnya, dan kemudian kita telusuri ke belakang seperti apa kondisinya. Ini adalah retrospektif, jadi kita melihat ke belakang, kita melihat pajanannya. Misalnya adalah studi mengenai COVID-19 dan juga hubungannya dengan vaksinasi. Jadi kita lihat dulu kasus COVID-nya, kemudian ada berapa sampelnya di situ, dicarikan kontrolnya, kemudian kita telusuri ke belakang, apakah dia sudah mendapatkan vaksinasi atau tidak, kemudian vaksinasi itu sudah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kapan dia mulai terkena COVID-19-nya. Apakah setelah vaksinasi 1 kali, 2 kali, ataukah memang untuk belum divaksin sama sekali. Nanti kita bisa bandingkan dengan odds ratio-nya, sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari vaksinasi tadi terhadap kejadian keterpaparan COVID-19, atau juga dengan kasusnya, apakah memang kasus ringan, sedang, dan berat. Kasus kontrol ini sangat penting untuk, sangat mungkin sekali dilakukan untuk kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang jarang. Misalnya tadi kita menelusuri kasus kejadian polio, misalnya poliomielitis, bisa saja kita dapatkan kasusnya dulu, baru kemudian kita telusuri ke belakang. Sifatnya adalah retrospektif dari direksional studinya, jadi kita melihat ke belakang. Sementara kita dapat juga studi kohort. Studi kohort ini bisa direksionalitasnya ke depan, atau kita sebut prospektif kohort, dan bisa ke belakang, atau retrospektif kohort. Perbedaan dengan case control, ketika case control bermula dari kasus, tapi kalau kohort bermula dari pajanannya. Jadi pajanannya yang kita ikuti ke depan selama beberapa tahun misalnya,
kemudian nanti akan muncul kasusnya, atau itu yang namanya prospektif. Tapi kalau ke depan, artinya ke depan kalau prospektif. Kalau retrospektif, pajanannya kita lihat dari belakang, mundur berapa tahun ke belakang, kemudian kita ikuti kapan dia muncul menjadi kasus tertentu, ataukah mungkin tidak menjadi kasus tertentu. Untuk kasus kohort ini, itu ada beberapa contoh Bapak dan Ibu sekalian, dan biasanya yang sifatnya prospektif ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Di luar negeri kita mengenal Framingham Study, itu yang sudah dimulai sejak tahun 50-an, dan sekarang sudah masuk pada generasi cucunya. Jadi artinya kita melihat secara dipantau, secara prospektif untuk kasus-kasus Framingham Study ini, kasus mengenai penyakit jantung. Dimulai sejak 50 tahun dan diamati terus-menerus sampai dengan saat ini masih terus diamati. Demikian juga di Inggris ada juga studi kohort yang juga sejak tahun 40-an, dan di negara-negara lain juga ada. Di Indonesia kita memiliki studi kohort riset tumbuh kembang dan riset penyakit tidak menular yang dipantau sejak beberapa tahun yang lalu di Bogor, sehingga kita bisa melihat bagaimana yang awalnya seseorang tidak kena penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, kemudian menjadi kasus diabetes mellitus, dan kemudian akan dilihat pula bagaimana perkembangannya terkait dengan komplikasi akibat diabetes mellitus yang terjadi. Kapan akan terjadi diabetes mellitus dan sebagainya. Nanti pemahaman lebih lanjut juga Bapak dan Ibu bisa perhatikan bisa dilihat di dalam slide saya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian juga nanti ada penelitian mengenai eksperimen. Penelitian eksperimen ini bisa saja ada kontrol, ada juga yang tidak memiliki kontrol, atau biasa kita sebut dengan pre and post test without control design, tapi ada juga dengan pre and post test with control design. Biasanya kita mengujinya nanti apabila kontrol ada 2 kelompok yang kita uji, kita bisa saja menguji dengan t-test, apabila ada 3 kelompok atau 2 kelompok atau lebih, kita mengujinya bisa saja dengan ANOVA dan sebagainya. Nanti mungkin dalam analisis akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Wahid. Populasi dan sampling, saya rasa di slide Pak Wahid juga nanti akan disampaikan apa yang dimaksud dengan probability sampling dan non-probability sampling. Demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, sangat ingin saya untuk bisa mendiskusikan lebih panjang, namun waktu kita membatasi pula. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga dalam penjelasannya sangat cepat. Tentunya tadi sudah saya sampaikan, dalam perkuliahan biasanya kita menghabiskan waktu 1 semester untuk membicarakan hal tersebut. Pada kesempatan ini saya menyampaikan dalam 1 jam, tentunya baru superficialnya saja yang bisa dikemukakan. Namun demikian saya berharap bahwa apa yang disampaikan ini bisa menjadi dasar atau bisa jadi pemantik buat kita untuk bisa mengingat kembali apa-apa yang sudah pernah kita pelajari, ataupun barangkali ada updating ilmu terbaru tentang metodologi penelitian yang luput waktu kita semasa kuliah yang lalu. Demikian barangkali Bu Dona yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Dona. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Masya Allah ini materinya seru banget. Jadi 1 jam nggak berasa ya Dokter. Tahu-tahu kok sudah lewat gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke area sesi diskusi. Mohon ditampilkan kepada tim IT pertanyaan yang sudah masuk di Pigeonhole. Tim IT monitor. Baik, pertanyaan dari Mbak Dea Nurfadilah. Bagaimana cara menentukan novelty dalam penelitian? Apakah novelty dalam penelitian eksperimen dengan penelitian SLR atau meta-analisis itu sama? Silakan dokter langsung dijawab.
Baik, yang pertama adalah membicarakan novelty ya, Bapak dan Ibu sekalian. Novelty ini tadi sudah saya sampaikan bisa saja berupa satu invensi ya atau juga inovasi. Kalau inovasi itu sudah ada, misalnya sebelumnya sudah ada tapi kemudian kita tingkatkan nilai tambahnya. Misalnya adalah saya ambil contoh kita membuat keripik singkong rasa yang original misalnya demikian. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan inovasi lain. Keripik singkong yang rasa keju, misalnya seperti itu ya Bu. Atau keripik singkong yang rasa tertentulah barangkali demikian. Kita kembangkan lebih jauh. Tidak hanya keripik singkong biasa yang asin, tapi misalnya keripik singkong rasa keju, rasa ayam panggang, dan sebagainya. Nah, ketika membicarakan penambahan tadi, itu adalah satu inovasi. Begitu ya Bu. Tapi ketika kita menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada, ini menjadi satu invensi, sesuatu yang baru begitu. Nah, tergantung dari studi Bapak dan Ibu sekalian, apakah kemudian menciptakan sesuatu yang betul-betul baru atau menambahkan nilai tambah yang ada. Itu tidak masalah. Menurut saya itu adalah satu novelty. Lalu pertanyaan berikutnya juga kadang-kadang kita memindahkan begitu. Dari satu penelitian misalnya uji mengenai pijat pada bayi begitu ya, pijat pada bayi di kabupaten X di provinsi Y. Kemudian itu kita pindahkan pola yang sama dengan metode yang sama di tempat lain. Nah, ini hati-hati. Ini saya rasa bukan satu kebaruan gitu ya, karena tekniknya sama, yang berbeda hanya daerahnya saja. Tapi yang sebaik yang kita berikan adalah kita memberikan nilai tambah, invensi atau inovasi, ataupun memang kita memberikan sesuatu yang baru, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan riset yang kita lakukan. Yang kedua adalah Bapak Ibu terkait dengan penelitian SLR atau meta-analisis dengan penelitian eksperimen tentunya berbeda. Ketika kita melakukan systematic literature review SLR atau meta-analisis, ini kita menggunakan umumnya adalah data sekunder yang sudah ada. Ya, dengan kita mengambil dari referensi-referensi yang kita anggap itu valid, misalnya seperti itu, kemudian dilakukan koherensi untuk dilihat lebih jauh terkait dengan satu topik atau satu isu. Sementara kalau eksperimen tergantung ya, jadi artinya kalau eksperimen ini kan kita lakukan dengan pengambilan data primer terkait dengan eksperimen kita, adanya intervensi yang kita berikan. Sementara kalau penelitian SLR atau meta-analisis kita lebih banyak untuk melakukan analisis data sekunder. Data sekunder itu sudah ada begitu di dalam literatur, kemudian kita telusuri menggunakan metode tertentu, systematic literature review atau meta-analisis. Sebetulnya perbedaan antara systematic review dengan meta-analisis adalah terkait dengan analisis biostatistiknya ya, statistikanya. Meta-analisis lebih memunculkan analisis terhadap hal tersebut, sementara untuk yang systematic review itu umumnya tidak menyinggung lebih jauh, lebih dalam ke arah itu. Namun ketika bicara mengenai eksperimen tadi, ya, tentunya berbeda. Eksperimen adalah data primer yang kita kejar, sementara systematic literature review atau meta-analisis ini lebih pada data sekunder. Begitu barangkali Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Terima Mudah-mudahan kasih. bisa di ini ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Dianya bisa Kalau kurang nanti tolong disampaikan saja nomor telepon saya ya Bu, biar untuk komunikasi lebih lanjut silakan. Oh baik, terima kasih banyak Dokter. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan aja yang saya bacakan. Selanjutnya teman-teman peserta bisa mencatat nomor HP Pak Dr. Hendarwan di 0813 11 14 2353. Bisa disampaikan di situ nanti ya Dokter ya kalau bertanya ya. Ya, silakan Bu. Bisa melalui email bisa Dok? Boleh saja. Saya banyak kok yang banyak teman-teman yang dari hasil webinar begini yang kemudian menindaklanjuti follow up-nya lewat WA group, WA lewat internet. Insya Allah kalau saya memiliki ketersediaan waktu, saya respon kok Bu. Oh siap. Di alamat email di hahenda654@yahoo.com. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian alhamdulillah ya rangkaian
materi dan diskusi sudah kita lewati bersama. Namun sebelum diakhiri sesi ini, saya mohon closing statement dari Bapak Dr. Harimat Hendarwan. Silahkan, Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Dona, Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya riset ini adalah sesuatu yang tidak bisa instan ya untuk kita pelajari dan terus dia berkembang. Dulu barangkali kita tidak pernah mengenal apa yang namanya misalnya saja teknik analisis structural equation modeling atau kemudian juga analisis lanjut yang lain. Sekarang kita sudah masuk pada lebih dari itu ya, sudah berkembang terus. Kemudian juga berbagai macam ilmu pengetahuan serta kondisi baik itu medis maupun non medis ini juga terus berkembang, sehingga memang updating untuk pemahaman kita mengenai ilmu-ilmu tadi, dunia medis, dunia praktis dan juga dunia empiris terus menerus akan berkembang dan kita dituntut untuk bisa mengikuti progres tersebut, karena yang perubahan itulah yang menjadikan kekayaan atas ilmu pengetahuan yang ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selain tadi perkembangan yang harus kita ikuti tadi, sebetulnya di dalam slide saya yang terakhir tadi mungkin belum tersampaikan ya Bu Dona ya, ada skema. Kebetulan saat ini Bapak dan Ibu saya berdinas di Badan Riset dan Inovasi Nasional, jadi baru saja 1 bulan sebetulnya sejak terhitung awal Maret. Karena sebelumnya saya juga berdinas di Kementerian Kesehatan, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, namun sekarang di Badan Riset Inovasi Nasional. Perlu saya sampaikan bahwa di Badan Riset Inovasi Nasional itu ada 7 skema riset, Bu. 7 skema pembiayaan riset yang barangkali juga nanti Bapak dan Ibu bisa coba telusuri. Kalau berminat ini bisa untuk ditelusuri lebih lanjut. Ini di dalam layar. Mohon izin Bu Dona, 1 slide lagi ya Bu. Silakan, Dokter. 7 skema pendanaan riset dan inovasi ini yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang pertama adalah flagship prioritas riset nasional, kemudian pendanaan perusahaan pemula berbasis riset. Jadi BRIN juga membiayai untuk pengembangan perusahaan-perusahaan baru Bu yang terkait dengan pemanfaatan hasil riset dari Badan Riset Inovasi Nasional, dibiayai sampai dengan 300 juta dan dalam 2 tahun. Ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan startup gitu ya untuk dikembangkan. Kemudian juga ada pendanaan fasilitasi hari layar, jadi dengan menggunakan kapal-kapal riset dari BRIN. Nah, ini bisa dipakai fasilitas tersebut. Pendanaan riset penanganan coronavirus disease 2019, COVID-19, fasilitasi pusat kolaborasi riset, pendanaan ekspedisi dan eksplorasi tahun 2022-2024, dan fasilitasi pengujian produk inovasi kesehatan. Dan ini setiap tahun kemudian secara berkala kita buka, Bu Dona, Bapak dan Ibu sekalian, apabila Bapak dan Ibu berminat, silakan mengakses Badan Riset Inovasi Nasional, difasilitasi pendanaan tadi, ada 7 skema ini dan bagaimana syarat dan prasyaratnya dapat diikuti di situ bagi Bapak dan Ibu yang berminat. Demikian barangkali Bu Dona yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf di dalam penyampaian ini apabila kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bu Dona, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk berpartisipasi menggunakan pendanaan tersebut, aksesnya ke BRIN ya Dok ya berarti ya? Ya, atau bisa nanti lewat WA ya Bu, karena waktu kita mungkin terbatas di sini, tapi bisa saja mungkin diskusi atau elaborasi lebih lanjut melalui WhatsApp yang tadi sudah disampaikan Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Dr. Harimat Hendarwan. Mudah-mudahan materi ini sangat bisa diaplikasikan oleh teman-teman, juga menjadi penyemangat untuk bisa menghasilkan karya seperti itu ya Dokter. Dari saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ada kurangnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan buat narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Harimat Hendarwan. Mudah-mudahan jadi berkah manfaat buat kita semua. Amin, Ibu. Amin. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Tati sebagai pembawa acara.
Terima kasih kepada Mbak Dona ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Harimat Hendrawan MKes atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, Bapak Dr. Harimat Hendrawan MKes, yang akan diserahkan oleh Sekretaris Umum PP Pari kepada Bapak Hidayat Agus Sabarudin SST. Dipersilahkan.